Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Sahdarani Agusti. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk pembahasan materinya itu ada 4. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir adalah analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada konsep persamaan dasar akuntansi. Berbicara tentang konsep persamaan dasar akuntansi, di sini ada 3 konsep persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada harta, yang merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contohnya, kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang masih dianggap harta. Lalu yang kedua itu ada hutang. Hutang itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lainnya karena melakukan pinjaman. Contoh dari utang itu seperti utang bank, utang gaji, utang usaha, utang pembelian barang-barang, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada modal. Modal itu adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Selanjutnya ada fungsi persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 2 fungsi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan. Dan untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui berapa aktiva yang sudah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 6 unsur persamaan dasar akuntansi. Bisa dilihat, yang pertama itu ada aktiva atau aset atau assets. Lalu yang kedua ada kewajiban atau hutang atau liabilities. Yang ketiga itu ada modal atau ekuitas atau equity. Yang keempat ada pendapatan atau revenue. Yang kelima ada beban atau expenses. Dan yang keenam ada price atau drawing. Yang pertama aktiva atau aset, sumber daya yang dimiliki atau dikuasai perusahaan akibat suatu peristiwa transaksi masa lalu, dan harapannya di masa depan perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi dari sumber tersebut. Lalu yang kedua, kewajiban atau hutang, tanggung jawab perusahaan akibat peristiwa transaksi di masa lalu yang harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya perusahaan. Lalu yang ketiga ada modal, sisa kepentingan dalam aktiva perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Yang keempat ada pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan atas aktiva atau pengeluaran kewajiban yang timbul akibat aktivitas penjualan atau penyerahan atau pembuatan barang dan jasa atau aktivitas lain yang menjadi kegiatan utama perusahaan. Lalu yang kelima itu, kalau tadi pendapatan itu arus masuk, kalau beban itu harus keluar atau penggunaan atas aktivanya. Lalu yang keenam ada price atau drawing, yaitu bisa diartikan sebagai pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi mereka. Lalu kita masuk ke analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di pembahasan kali ini kita akan menganalisis dari mulai soal ke jurnalnya. Kita akan menganalisis satu persatu. Yang pertama ada investasi pemilik. Contoh soalnya itu ada, pada tanggal 1 November 2013, Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta rupiah sebagai modal awal salon Amanda. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset salon Amanda yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Aset kas salon Amanda akan bertambah sebesar 25 juta. Yang akan diikuti dengan bertambahnya ekuitas modal pemilik dengan besar yang sama. Di sini contoh jurnalnya transaksi. Karena tadi Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal, berarti kasnya bertambah 25 juta. Lalu di sini ekuitas Nyonya Amandanya pun sama,
akan tercatat 25 juta sebagai investasi pembeli. Lalu masuk ke yang kedua, contoh pembelian peralatan. Pada tanggal 2 November 2013, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Aset kas salon Amanda akan berkurang 5 juta, yang diikuti dengan bertambahnya aset peralatan dengan besar yang sama. Karena tadi di awal salon Amanda itu menyetorkan modal awal sebesar 25 juta, maka di sini saldo awal 25 juta di kas. Di sini pun sama 25 juta masih tercatat. Nah, ini yang B, transaksi yang B. Karena tadi membeli peralatan salon secara tunai sebesar 5 juta, maka kasnya itu akan berkurang sebesar 5 juta. Maka tandanya di sini akan minus 5 juta. Dan peralatannya akan bertambah, karena kan tadi membeli peralatan, otomatis peralatan salon Amanda itu akan bertambah, yaitu sebesar 5 juta. Di sini saldo akhirnya 25 juta dikurangi 5 juta menjadi 20 juta, dan peralatannya pun 5 juta. Di sini modalnya 25 juta, dan ini masih seimbang ya, 20 ditambah 5 juta menjadi 25 juta sama seperti modalnya. Yang C, pembelian perlengkapan salon secara kredit. Kalau tadi secara debit atau secara tunai, ini secara kredit. Pada tanggal 5 November 2013, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya liabilitas. Aset perlengkapan bertambah sebesar 2.500.000 yang diikuti dengan bertambahnya liabilitas utang usaha sebesar 2.500.000. Tadi saldo awalnya karena sudah berubah, karena tadi di transaksi yang kedua itu kasnya berkurang menjadi 20 juta, berarti saldo awalnya 20 juta di sini. Lalu peralatannya pun di sini masih sama 5 juta. Di sini modalnya 25 juta tetap. Nah, untuk yang C, kan tadi membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah di sini 2.500.000. Karena secara kredit, berarti Nyonya Amanda ini memiliki hutang usaha. Di sini akan dituliskan 2.500.000 di kolom hutang usaha. Sehingga saldo akhirnya menjadi 20 juta di kas, ditambah perlengkapannya menjadi 2.500.000, ditambah peralatan 5 juta. Lalu di sini ada liabilitasnya 2.500.000 dan ditambah 25 juta. Berarti ini masih seimbang ya, sama-sama 27.500.000. Dan selanjutnya ada penerimaan pendapatan jasa salon. Pada tanggal 8 November 2013, diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Aset kas bertambah sebesar 2 juta yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas modal pemilik dengan besar yang sama. Di sini tadi masih sama saldo awalnya, hanya saja di sini kan tadi saldo awalnya ada perlengkapan. Nah, untuk transaksinya yang D, karena ini mendapatkan pendapatan, artinya di kas bertambah sebesar 2 juta, dan di sini pun modalnya pun akan bertambah jadi 2 juta. Jadi di sini kasnya menjadi 22 juta, perlengkapannya 2.500.000 tetap, peralatannya pun tetap, utang usahanya tetap, dan modalnya pun jadi bertambah. 25 juta ditambah 2 juta menjadi 27 juta. Masih seimbang. Selanjutnya, penerimaan pendapatan jasa salon secara tunai dan kredit. Di sini berarti ada dua transaksi tunai dan kredit. Pada tanggal 17 November 2013, salon Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta rupiah yang baru dibayar sebesar 1 juta oleh pelanggannya. Jadi pelanggannya masih punya hutang sebesar 2 juta. Transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset dan bertambahnya ekuitas. Aset kas dan piutang bertambah masing-masing 1 juta dan 2 juta yang diikuti dengan bertambahnya modal 3 juta. Di sini saldo awalnya masih dituliskan dari transaksi sebelumnya. Jadi transaksi sebelumnya itu dicatat sebagai saldo awal di transaksi berikutnya.
Nah, ini untuk yang transaksi yang E, karena di sini kasnya bertambah hanya 1 juta, berarti kita tuliskan 1 juta, piutang usahanya itu 2 juta, kita tuliskan 2 juta, dan modalnya pun 1 juta ditambah 2 juta menjadi 3 juta, sehingga saldo akhirnya 23 juta di kas, piutangnya 2 juta, perlengkapannya masih sama, peralatan pun sama dengan utang usaha juga sama. Di sini modalnya bertambah 27 juta ditambah 3 juta menjadi 30 juta. Selanjutnya pembayaran beban. Pada tanggal 20 November 2013, Salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban yang dibayarkan antara lain beban gaji karyawan sebesar Rp800.000, beban sewa tempat usaha sebesar Rp600.000, beban air, listrik, dan telepon sebesar Rp300.000. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas. Aset akan berkurang sebesar Rp1.700.000 yang diikuti dengan berkurangnya ekuitas sama sebesar Rp1.700.000 yang terdiri atas beban gaji, beban sewa, dan beban listrik. Di sini seperti biasa saldo awalnya dicatat dari transaksi sebelumnya. Lalu untuk transaksi yang pembayaran beban karena di sini membayar beban berarti kasnya itu akan berkurang sebesar 1.700.000. Di sini modalnya pun akan berkurang dan dituliskan secara detail, yaitu beban gaji, beban sewa, beban air, telepon, dan listrik. Sehingga saldo akhirnya itu kas sebesar 21.300.000, piutang usahanya masih tetap dituliskan, perlengkapannya pun sama, peralatannya sama, utang usahanya sama, dan modalnya itu akan berkurang 30 juta dikurangi 1.700.000 menjadi 28.300.000. Selanjutnya pembayaran utang usaha. Pada tanggal 25 November 2013, Salon Amanda membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November 2013 sebesar Rp1 juta. Transaksi ini tuh akan menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya liabilitas sebesar Rp1 juta. Di sini sama, saldo awalnya masih kita masukkan dari transaksi sebelumnya. Untuk transaksi pembayaran utang usaha, karena ini akan berkurang sebesar 1 juta, maka di kas berkurang Rp1 juta. Dan di utang usahanya pun akan berkurang Rp1 juta. Karena Salon Amanda membayarkan utang. Sehingga saldo akhirnya itu 20.300.000 di kas dan liabilitasnya menjadi 1.500.000. Sehingga ini nominalnya masih sama ya, masih balance. Untuk modal, piutang usaha, perlengkapan, peralatan ini masih dicatat. Selanjutnya ada penerimaan dari piutang usaha. Jadi ada pihak lain yang membayarkan utang mereka. Pada tanggal 27 November 2013, Salon Amanda menerima pelunasan piutang usaha yang terbentuk pada tanggal 17 November 2013 ya, di transaksi sebelum-sebelumnya. Transaksi ini akan menyebabkan bertambahnya aset dan berkurangnya aset lain. Aset kas akan bertambah sebesar 2 juta dan aset piutang usaha akan berkurang sebesar 2 juta karena mereka sudah melunasi utang mereka. Maka di sini kasnya akan bertambah 2 juta, lalu piutang usahanya akan berkurang 2 juta. Sehingga kasnya menjadi di saldo akhir 22.300.000. Yang lainnya masih tetap sama. Selanjutnya ada penarikan kas oleh pemilik. Pada tanggal 30 November 2013, Nyonya Amanda menarik uang kas sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadinya. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas sebesar Rp500.000. Di sini masih sama, saldo awalnya dituliskan seperti dari transaksi sebelumnya. Untuk transaksi yang selanjutnya ini, karena Nyonya Amanda menarik uang kas sebesar 500, maka uang kas akan berkurang sebesar 500.000 dan modal pun akan berkurang sebesar 500.000 dengan keterangan price pemilik. Sehingga kas di saldo akhir sebesar 21.800.000 dan modalnya 27.800.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.